Di sebuah negeri yang di atas kertas mengaku sebagai negara hukum, patung Dewi Keadilan konon dipahat dengan mata tertutup. Matanya ditutup kain rapat agar ia tak memandang siapa yang berdiri di hadapannya, entah itu pejabat bertabur bintang, konglomerat bergelimang uang, atau rakyat jelata bertelapak kaki telanjang. Tangannya memegang timbangan yang seimbang dan tangan lainnya menggenggam pedang yang tajam. Namun hari ini, mari kita buka mata kita lebar-lebar dan menatap kenyataan yang sesungguhnya. Timbangan itu telah lama berkarat dan pedang itu telah lama tumpul. Kini, Dewi Keadilan tidak lagi buta. Ia telah membuka penutup matanya, bukan untuk menegakkan kebenaran, melainkan untuk melirik satu hal. Berapa banyak angka penonton yang bisa dihasilkan oleh penderitaanmu? Keadilan di negeri ini telah mengalami mutasi yang mengerikan. Ia tidak lagi digerakkan oleh pasal-pasal konstitusi yang sakral, melainkan oleh amarah jutaan jempol di media sosial. Hak asasi yang seharusnya melekat sejak kita lahir, kini berubah menjadi komoditas tebusan. Jika penderitaanmu tidak viral, maka ketidakadilan yang menimpamu dianggap tidak pernah ada. Selamat datang di era di mana kepastian hukum digantikan oleh algoritma. Selamat datang di panggung sandiwara No Viral, No Justice. Mari kita bedah sebuah ironi yang terjadi hampir setiap hari di sekitar kita. Bayangkan, kamu adalah warga biasa. Suatu hari, sepeda motor yang kamu cicil dengan keringat bertahun-tahun, raib dicuri di depan rumah. Pemirsa, viral seorang wanita muda korban pencurian sepeda motor di Kota Bekasi, Jawa Barat diduga diintimidasi dan dianiaya saat melaporkan aksi pencurian. Korban mengklaim mendapat intimidasi hingga penganiayaan oleh warga serta menyebut terduga pelaku sempat dilepaskan oleh pihak RT setempat. Atau lebih buruk lagi, keluargamu menjadi korban tabrak lari, hartamu dirampas oleh mafia tanah, atau kehormatan anakmu direnggut oleh orang yang memiliki kuasa. Langkah pertama yang diajarkan oleh buku-buku sekolah adalah melapor ke kantor penegak hukum. Kamu datang membawa bukti, membawa saksi, dan membawa sisa-sisa harapan bahwa keadilan masih bernapas di gedung berlogo presisi itu. Namun, apa yang kerap kali kamu temui di balik meja pelayanan? Seringkali yang menyambutmu bukanlah empati atau ketegasan prosedur, melainkan lembaran kertas yang menumpuk berdebu di sudut ruangan. Kamu disuruh menunggu, laporanmu dicatat di atas kertas yang perlahan menguning. Lebih menyakitkannya lagi, tak jarang korban justru dibebani pertanyaan yang memojokkan, atau bahkan diminta uang operasional yang jumlahnya lebih besar dari nilai barang yang hilang. Laporanmu bukan menjadi berkas perkara, melainkan menjadi sampah birokrasi. Hingga akhirnya, rasa putus asa membawamu ke satu-satunya jalan keluar yang tersisa, mengunggah luka itu ke ruang publik. Kamu merekam video dengan tangan bergetar. Kamu menulis utas panjang di media sosial, membeberkan bukti rekaman kamera pengawas, dan menaruh wajah pelaku di etalase penghakiman massa. Kamu menjual air matamu kepada algoritma. Lalu, sebuah keajaiban palsu terjadi. Dalam hitungan belasan jam, unggahanmu meledak. Puluhan ribu orang membagikan ulang, amarah publik membakar lini massa, dan tagar penuntutan keadilan merajai topik terpopuler. Seketika itu juga, aparat penegak hukum yang tadinya lumpuh mendadak mendapatkan mujizat kesembuhan. Sirene mobil patroli meraung-raung di malam hari. Pelaku yang berbulan-bulan berkeliaran bebas tiba-tiba berhasil diringkus hanya dalam hitungan hari. Konferensi pers digelar dengan megah, mikrofon media berjajar rapi di atas meja, dan pelaku dipamerkan dengan baju tahanan berwarna oranye mencolok di hadapan kilatan kamera. Pertanyaannya, kemana kemampuan investigasi secepat kilat ini bersembunyi saat korban pertama kali datang mengetuk pintu kantor polisi? Jawabannya sederhana namun pahit. Hukum kita tidak sedang bekerja untuk menegakkan keadilan. Hukum kita sedang melakukan operasi penyelamatan citra. Fenomena ini membongkar sebuah borok institusional yang teramat busuk. Tindakan hukum yang diambil pasca viral bukanlah penegakan hukum dalam arti sebenarnya, melainkan murni mekanisme pengendalian kerusakan atau damage control. Aparat bergerak bukan karena nurani mereka terpanggil oleh derita korban, bukan pula karena perintah undang-undang yang mewajibkan mereka melindungi masyarakat. Mereka bergerak karena panik. Mereka bergerak karena rating kepercayaan publik sedang terjun bebas di kolom komentar. Mereka bergerak karena institusi mereka sedang dihujat oleh jutaan warganet. Keadilan yang lahir dari rasa takut akan sanksi sosial bukanlah keadilan yang sejati. Itu adalah keadilan reaktif, sebuah kepura-puraan yang hanya hadir saat sorot lampu kamera menyala terang.
Ketika kamera mati dan topik pembicaraan publik berganti ke tren berikutnya, pintu-pintu kantor hukum itu kembali tertutup rapat dan kembali dingin bagi mereka yang tak punya daya tawar. Namun, mari kita renungkan paradoks yang jauh lebih mengerikan dari sekedar fenomena penegakan hukum yang lambat ini. Jika keadilan hanya bisa ditebus melalui viralitas, pernahkah kita berpikir tentang nasib jutaan orang lain yang suaranya tidak pernah terdengar? Keadilan berbasis viralitas pada hakikatnya adalah bentuk diskriminasi gaya baru. Ia menciptakan kasta baru dalam piramida ketidakadilan. Agar sebuah kasus bisa viral, ia membutuhkan sekian banyak privilege. Kamu harus memiliki telepon pintar yang layak, koneksi internet yang stabil, kemampuan menulis narasi yang menyayat hati, serta algoritma yang berpihak padamu. Bagaimana dengan seorang kakek di pelosok desa terpencil yang tanah warisannya diserobot oleh korporasi tambang, sementara ia bahkan tidak tahu apa itu aplikasi media sosial? Bagaimana dengan seorang ibu miskin yang anaknya tewas dianiaya orang berkuasa, namun ia tidak memiliki kemampuan berangkai kata atau keberanian untuk menanggung teror digital jika ia buka suara? Bagaimana dengan korban kekerasan seksual yang trauma berat dan martabatnya hancur jika ia harus membeberkan kronologi lukanya secara telanjang ke hadapan publik demi mendapatkan simpati netizen? Apakah derita mereka bernilai lebih rendah hanya karena mereka tidak menghasilkan jutaan views? Apakah darah yang tertumpah di sudut-sudut gelap Indonesia tidak pantas dibela hanya karena tidak masuk ke dalam algoritma halaman utama? Ketika keadilan berubah menjadi kontes popularitas, kita sedang menciptakan monster peradilan jalanan yang sangat berbahaya. Kita memaksa korban ketidakadilan untuk menelanjangi aib, memamerkan borok, dan mengemis belas kasihan publik hanya untuk mendapatkan hak dasar yang seharusnya dijamin oleh konstitusi sejak republik ini berdiri. Kita sedang berada di titik nadir peradaban hukum kita, di mana ruang pengadilan telah kalah pamor dibanding kolom komentar, dan ketukan palu hakim telah digantikan oleh penghakiman massa di dunia maya. Ketika masyarakat lebih percaya pada kekuatan tagar daripada wibawa hukum, ini bukan bukti bahwa netizen sedang berkuasa. Ini adalah bukti otentik bahwa institusi penegak hukum kita sedang mengalami kebangkrutan moral dan kegagalan fungsional yang teramat parah. Sebuah negara tidak boleh dijalankan dengan bergantung pada belas kasihan amarah warganet. Negara hukum yang sejati adalah negara yang hadir dan membela warganya di saat paling sunyi, di tempat paling terpencil, di saat tidak ada satupun kamera yang merekam dan tidak ada satupun netizen yang peduli. Selama hukum hanya bergerak ketika dipaksa oleh rasa malu institusi di hadapan publik, selama itu pula kita harus menerima sebuah kenyataan pahit. Kita tidak sedang hidup di bawah naungan negara hukum. Kita sedang bertahan hidup di dalam sebuah hutan rimba digital di mana keadilan bukan lagi milik mereka yang benar, melainkan milik mereka yang paling keras berteriak di lini massa. Dan selama sistem ini dibiarkan membusuk, jangan pernah merasa aman. Karena esok hari, ketika ketidakadilan itu mengetuk pintu rumahmu, kamu mungkin akan menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang datang menolong. Kecuali jika kamu rela menari dan menangis di hadapan jutaan mata di layar kaca. Jika kamu merasa suara-suara yang tenggelam di balik megahnya gedung hukum ini harus terus diangkat ke permukaan, tekan tombol subscribe dan bagikan video ini. Karena di negeri yang pura-pura tuli, bersuara adalah satu-satunya cara agar kita tidak mati dalam kesunyian.